Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan Bapak Dwi Riyadi SPD, siswa-siswiku SMP Negeri 2 Lembean yang hebat, bisa, luar biasa. Pada pertemuan kali ini, Bapak akan membahas materi besaran dan pengukuran. Baiklah, mari kita langsung mulai saja. Besaran adalah segala sesuatu yang dapat diukur dengan alat ukur dan nilainya dapat dinyatakan dengan angka. Itu pengertian besaran. Jadi saya ulangi, besaran adalah segala sesuatu yang dapat diukur, mestinya dengan menggunakan alat ukur, dan nilainya dapat dinyatakan dengan angka. Sementara satuan adalah sesuatu yang digunakan sebagai pembanding dalam proses pengukuran suatu besaran. Saya ulangi, satuan adalah sesuatu yang digunakan sebagai pembanding dalam pengukuran suatu besaran. Dapat dicontohkan, misalnya ada satu hasil pengukuran. Di situ diperoleh hasil 300 meter pengukurannya. Nah, 300 ini merupakan besaran dan meter merupakan satuan dari besaran. Nah, besarannya sendiri ini merupakan besaran panjang. Kemudian yang kedua ada pengukuran 10 liter. Ini menunjukkan 10 itu merupakan nilai atau angka dari suatu besaran dan liter merupakan satuan dari suatu besaran. Besarannya sendiri merupakan besaran volume. Nah, besaran nanti dibedakan menjadi dua, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Apa yang dimaksud dengan besaran pokok? Besaran pokok itu adalah besaran yang satuannya sudah ditetapkan terlebih dahulu. Dan besaran pokok tidak diturunkan dari besaran yang lain. Besaran pokok ada 7, yaitu panjang, satuan internasionalnya adalah meter, disingkat M kecil. Kemudian yang kedua, massa, satuannya kilogram, dilambangkan dengan huruf K kecil, G kecil. Besaran pokok yang ketiga adalah waktu, satuannya dalam sekon atau kita mengenalnya dengan istilah detik, disingkat dengan huruf S kecil. Kemudian yang keempat adalah suhu, satuannya dalam Kelvin. Ingat, satuan suhu menurut satuan internasional bukan Celsius seperti yang kita kenal, tapi adalah Kelvin. Lambangnya K besar. Besaran pokok kelima adalah kuat arus listrik. Satuannya dalam ampere. Lambangnya A besar. Yang keenam, jumlah zat. Satuannya mol, singkatannya mol dalam huruf kecil semua. Yang ketujuh, intensitas cahaya. Satuannya dalam kandela. Lambangnya C kecil, D kecil. Sementara besaran turunan adalah besaran yang satuannya diturunkan dari besaran pokok. Bisa 2 atau lebih dari 2. Contohnya, luas. Luas itu kalau kita kenal rumusnya adalah panjang kali lebar. Panjang itu merupakan besaran pokoknya adalah panjang, lebar itu besarannya juga panjang. Satuannya dalam meter persegi.
Jadi luas itu diturunkan dari dua besaran pokok panjang. Volume. Volume rumus yang kita kenal adalah panjang kali lebar kali tinggi. Panjang itu besarannya adalah panjang, lebar itu juga panjang, tinggi itu besarannya juga panjang. Satuannya menjadi meter pangkat 3 atau meter kubik. Jadi besaran turunan volume diturunkan dari 3 besaran pokok panjang. Kemudian massa jenis. Massa jenis itu rumusnya Rho sama dengan M per V. Massa dibagi dengan volume. Massa itu merupakan besaran pokok, jelas. Nah, volume ini tadi sudah diturunkan dari 3 besaran pokok panjang. Berarti massa itu diturunkan dari 1 besaran pokok massa dan 3 besaran pokok panjang. Demikian pula nanti untuk kecepatan, percepatan, dan contoh-contoh yang lain ya, bisa kamu pelajari lebih lanjut. Nah, sekarang kita lanjutkan mengenai satuan baku dan satuan tak baku. Ya. Satuan baku itu adalah satuan yang telah diakui dan disepakati pemakaiannya secara internasional, atau ya kita kenal dengan sebutan satuan internasional, disingkat SI. Jadi satuan internasional itu adalah satuan baku. Contohnya meter, kilogram, detik, dan lain sebagainya nanti. Nah, sistem satuan internasional itu dibagi menjadi 2. Sistem MKS, yaitu meter, kilogram, sekon, dan sistem CGS, sentimeter, gram, sekon. Nah, apa perbedaan antara satuan baku dengan satuan tak baku? Ya, perbedaannya sangat jelas. Ya, satuan baku itu kalau digunakan untuk mengukur, maka hasil pengukurannya akan selalu sama, walaupun diukur oleh orang yang berbeda-beda. Hasil pengukurannya akan tetap sama. Tetapi kalau satuan tak baku, apabila diukur ya, oleh orang yang berbeda, itu nanti bisa menghasilkan hasil pengukuran yang berbeda. Contohnya satuan tongkat, depa, hasta, jengkal, ya, itu untuk mengukur panjang. Ya. Jengkal seseorang itu berbeda-beda, maka hasil pengukurannya nanti juga akan berbeda. Contoh yang lain selain panjang untuk satuan tak baku, misalnya untuk mengukur volume zat, ya, biasanya dipakai satuan kaleng. Nah, satuan kaleng itu ya nanti hasilnya akan berbeda-beda karena masing-masing orang menggunakan kaleng sesuai keinginannya sendiri. Ya, itu bedanya satuan baku dan satuan tak baku. Sekarang kita lanjutkan satuan internasional untuk panjang. Tadi sudah dijelaskan bahwa satuan internasional untuk panjang adalah meter, dilambangkan dengan huruf M kecil. Nah, 1 meter ini didefinisikan sebagai jarak yang ditempuh oleh cahaya pada selang waktu 1/299792458 sekon. Ya. Satuan panjang ini dapat diturunkan dari 1 meter standar yang telah ditentukan sebagai berikut. Ya, jadi kita kenal 1 desimeter itu 0,1 meter. Atau kalau dibuat bilangan berpangkat, ini 10 pangkat min 1 meter. Dan seterusnya. Nah, ini nanti akan kita pelajari lebih lanjut pada saat konversi satuan. Satuan internasional untuk massa dalam SI dinyatakan dalam kilogram
atau K kecil G kecil. 1 kilogram didefinisikan sebagai massa 1 liter air murni pada suhu 4 derajat Celcius. Itu definisi 1 kilogram. Nah, massa ini nanti harus kamu bedakan dengan berat, ya, karena ini merupakan besaran yang berbeda. Kalau massa itu menyatakan jumlah zat atau materi yang terkandung dalam suatu benda. Sedangkan berat itu merupakan besarnya gaya tarik bumi yang dialami oleh benda tersebut. Ya, jadi intinya perbedaan massa dengan berat, ya, massa itu walaupun diukur di tempat yang berbeda-beda, massa benda itu akan sama selama bendanya sama. Tetapi kalau berat, ya, dengan benda yang sama, tapi kalau diukur di tempat yang berbeda, itu nanti akan menghasilkan berat yang berbeda. Nah, satuan berat yang kita kenal ada bermacam-macam. Ada tadi sudah disebutkan kilogram, ada ton, ada kuintal, dan seterusnya. Nanti kita bahas lebih lanjut pada saat konversi satuan. Sementara satuan internasional untuk waktu adalah sekon atau dilambangkan dengan huruf S kecil, ya. Dalam negara kita sekon itu dikenal dengan istilah detik, ya. Kita mengenalnya dengan istilah detik. 1 sekon didefinisikan sebagai selang waktu yang diperlukan oleh sebuah atom cesium 133 untuk bergetar sebanyak 91926317770 kali, ya. Itu definisi 1 sekon. Nah, ini, ya, 1 sekon itu kalau kita jadikan hari, besarnya adalah 1/86.400 hari. 1 hari itu 24 jam, 1 jam 60 menit, 1 menit 60 sekon. Sekian dulu pertemuan kita pada hari ini. Ya, kita akan bertemu kembali pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih anak-anak, ya, waktu yang sudah kamu luangkan untuk belajar dengan Pak Dwi. Ya, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi